Hai semua, kali ini saya bikin kulit dimsum atau gyoza karena banyak yang minta dibikinin tutorial cara membuat kulit dimsum atau gyoza ini. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Nah, kalau ditarik ini bisa melar dan tidak gampang putus. Bagus banget hasilnya. Tapi kalau harus milih, saya sih mending beli aja. Cara bikin ya, ini simple sih sebenarnya. Ini siapkan dua jenis tepung, kemudian garam dan air hangat. Nah, untuk mencampur adonannya, sebenarnya bisa pakai tangan, tapi saya pilih yang lebih praktis, pakai chopper aja. Masukkan tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah, kemudian tambahkan sebanyak setengah sendok teh garam dan 100 sampai 120 ml air hangat. Tepungnya masing-masing 100 gram, jadi jumlahnya 200 gram. Kemudian diproses sampai kalis, jadi tidak usah lama juga, asalkan terlihat sudah cukup kalis. Nah, ini sudah bisa dikeluarkan dari chopper. Kita lihat hasilnya. Seperti ini. Nah, ini kemudian kita siapkan wadah. Pindahkan adonannya ke dalam wadah seperti ini. Boleh diuleni dulu beberapa saat, tapi tidak usah seperti halnya mengulen roti. Kemudian dibulatkan, lalu selanjutnya disimpan, kemudian ditutup, didiamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit kita lihat hasilnya. Adonannya jadi lebih lebih halus, kemudian lemas gitu pas dipegang, kayak mainannya anak-anak itu. Nah, tapi kita tidak bisa langsung mencetak ini, didiamkan kembali selama kurang lebih 1 jam. Nah, kalau misalnya terlalu lembek boleh ditambahkan terigu, kalau terlalu keras boleh ditambah sedikit air panas. Lalu didiamkan kembali selama 1 jam. Setelah 1 jam ini dia hasilnya. Nah, ini hasilnya lebih lembut lagi. Coba deh lihat, lembut banget. Nah, selanjutnya saya tarik-tarik dulu. Ternyata sudah pas adonannya. Lalu siapkan meja kerja, dialas dengan itu. Nah, kemudian ditaburi dengan maizena. Ini saya bagi menjadi 4. Oh iya, baru ingat, silikon mat ya itu namanya. Lalu ini saya ambil 1/4 adonan, kemudian digilas seperti ini. Kalau punya pasta maker boleh pakai yang kayak mesin pembuat pasta itu loh. Ini bisa dipakai karena baiknya sih sampai tipis banget. Tapi kalau nggak bisa tipis banget sih nggak apa-apa menurut saya. Nah, ini saya buat sampai lumayan tipis, sampai terlihat transparan ke bawah. Dan ini lumayan makan waktu lama kalau dikerjakan manual seperti ini. Nah, kemudian dipotong, saya menggunakan ring cutter ya ini namanya. Ukuran diameternya 9 atau 10 cm gitu. Tapi kemudian setelah bentuk seperti ini, mengkerut, jadinya mungkin sekitar 7,5 sampai 8 cm lah. Lalu ini ditaburi atasnya dengan tepung maizena. Nah, kalau mau langsung digunakan tepung maizenanya tipis-tipis aja. Tapi kalau mau disimpan di dalam lemari es sebaiknya tepung maizenanya agak tebal. Nah, selanjutnya ini disusun seperti ini satu persatu. Lalu setelah itu bisa langsung digunakan, atau kalau mau disimpan di dalam lemari es tahan sekitar 3 sampai 4 hari. Kalau misalkan di dalam freezer itu sekitar 2 bulanan. Tapi harus ditutup rapat ya, sebelum disimpan itu ditutup rapat. Nah, untuk menggunakannya setelah disimpan di dalam freezer, keluarkan dulu, baru kemudian ditunggu sampai tidak beku atau sudah mencapai suhu ruang, baru bisa dipakai. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya moms. Ini kalau ditarik bisa elastis banget seperti ini, tidak cepat robek. Ini selain bisa untuk kulit dimsum, juga bisa untuk adonan martabak telur. Nah, moms gimana? Gampang bikinnya apa enggak? Menurut saya sih enggak. Tapi selamat mencoba.